Halo teman-teman semua, kembali lagi pada YouTube channel Bimbel dan LKP gratis Microsoft Office. Pada video materi sebelumnya kita sudah buatkan dan lengkapi pembuatan draft kontrak kerja dari database kontrak karyawan, absensi manual, jurnal hadir sampai pembuatan summary data sebagai acuan pembuatan slip gaji. Nah, sekarang mari kita buat sama-sama cara membuat slip gaji sederhana hanya dengan rumus formula yang sangat sederhana dan simpel. Caranya sangat mudah. Yuk kita praktek langsung. Pertama, buat atau copy paste tampilan untuk slip gajinya seperti ini ya. Kemudian bisa diikuti langkah-langkah pembuatannya. Pertama, pada kolom tanggal kita hubungkan saja pada sheet kerja summary tepat pada kolom pembuatan tanggal update datanya. Caranya sama dengan kemudian kita beralih ke sheet summary, pilih pada kolom tanggal update yaitu AB4. Kemudian pada kolom NIK kita buat dengan rumus sama dengan VLOOKUP, ini dengan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP E9, kemudian kita hubungkan pada sheet summary, kemudian blok semua data yang dibutuhkan. Kita blok dari kolom nomor A9 sampai kita contohkan saja sampai V75. Ini sebagai contoh aja ya. Titik koma kita pilih 2 karena kolom NIK ada pada baris kedua dari data yang sudah kita buat tadi. Kemudian titik koma false kurung tutup. Kemudian kita buatkan rumus if errornya seperti ini. If error titik koma pada rumus yang terakhir, kemudian double titik 0 double titik kurung tutup enter. Nah, untuk teman-teman perhatikan juga pada kolom input nomor ini, fungsinya hanya untuk membantu menghubungkan data saja sesuai nomor yang akan dipilih. Nanti kita buatkan juga untuk rumus makro otomatisnya. Kemudian kita buatkan juga pada kolom nama karyawan dengan rumus sama dengan VLOOKUP C9. Kita ambil data pada kolom NIK di atas yang sudah kita temukan untuk NIK-nya. Kemudian kita hubungkan pada data summary, blok dari kolom nomor B9 sampai V75 sebagai contoh aja ya. Jangan lupa kita kunci dengan F4 agar muncul lambang dolar antara B9 dan V75. Kemudian pilih 2 titik koma false. Jangan lupa beri rumus if errornya, if error titik koma di sini ya, double titik 0 double titik kemudian kurung tutup enter. Pada kolom gaji pokok kita buatkan formulanya yaitu sama dengan VLOOKUP C9 blok pada summary data B9 sampai V75. Pilih 5 karena kolom gaji pokok ada pada kolom urutan 5 dari yang sudah diblok datanya dari B9 sampai V75. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5. Tepat di urutan kelima, kemudian false. Kemudian karena pada keterangan gaji pokok ada juga keterangan tunjangan yang dijadikan satu kategori gaji pokok pada slip gaji, maka tinggal ditambahkan saja. Caranya tambah VLOOKUP D9 blok lagi pada summary data B9 sampai V75. Jangan lupa F4 untuk mengunci sel yang dipilih. Kemudian pilih 6 titik koma false. Jangan lupa untuk if errornya, if error titik koma di ujung formula yang sudah dibuat, kemudian double titik 0 double titik tutup kurung enter. Kemudian kita buatkan juga ya pada kolom jamsos atau jaminan sosial. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan rumus formula VLOOKUP. Sekarang kita buatkan ya. Oke, C9 kita blok pada sheet summary sama seperti sebelumnya 75. Jangan lupa F4 untuk mengunci sel yang kita pilih.
kemudian kita pilih kemudian false. Oke, jangan lupa untuk if errornya if titik koma double titik 0 double titik tutup kurung enter. Kemudian pada manajemen fee kita buatkan juga sama ya, dengan jaminan sosial itu sama dengan fee. Kemudian C9 kita blok pada summary data. Oke, F75 kemudian titik koma kita pilih 12 titik koma false. Oke, jangan lupa untuk B9 sampai V75 kita kunci. Oke, jangan lupa if errornya enter. Oke, untuk order sama kita buatkan juga untuk rumus formulanya sama seperti sebelumnya, sama dengan VLOOKUP. Oke, C9 titik koma kita blok pada summary data V9 sampai V75 kita pilih 17. Oke, false. Tutup, jangan lupa B9 sampai V75 kita kunci. Jangan lupa juga untuk if errornya titik koma double titik 0 titik koma kurung tutup enter. Oke, kemudian untuk potongan PPN dan PPh ini sama seperti pada kolom gaji pokok ya, karena ini ada dua kategori. Nah, ada potongan PPN 11% dari manajemen fee dan potongan PPh 232%. Caranya seperti membuat pada kolom gaji pokok. Kita buatkan sama dengan VLOOKUP. Oke, C9 kita blok pada summary data B9 sampai V75 titik koma kita pilih 18. Oke, karena kita sudah tandai sebelumnya ya, sudah kita tandai sebelumnya dari 1 dan seterusnya pada potongan PPN 11% dari manajemen fee ada pada 18. Oke, kemudian false kurung tutup. Karena ada dua kategori, tinggal kita tambahkan VLOOKUP C9 titik koma kita blok lagi B9 sampai V75 titik koma kita pilih 19. Ini ada pada urutan 19 ya, dari yang kita blok B9 sampai V75. Untuk potongan PPh 23 ada pada urutan ke-19 titik koma false. Oke, kurung tutup. Jangan lupa untuk if errornya. Oke, if error titik koma double titik 0 double titik kurung tutup. Untuk B9 sampai V75 jangan lupa kita kunci. Oke, ini juga. Oke, kemudian enter. Oke, jadi tinggal kita buatkan untuk total yang diterima slip gaji dari yang sudah kita buatkan untuk NIK MZ0001 atas nama Abdul Kalim, yaitu totalnya Rp2.787.297. Itu tinggal kita buatkan sum, kita blok dari C11 sampai C14 kurung tutup dikurangi potongan PPN dan PPh. Kita klik kemudian enter. Nah, jadi total yang diterima atas nama Abdul Kalim yaitu seperti ini kurang lebihnya. Oke,
Untuk slip gaji sudah kita buatkan. Dari awal kita membuat draft kontrak kerja, database, absensi manual, dan sebagainya. Tahap terakhir yaitu pembuatan slip gaji. Ini sudah kita buatkan. Selebihnya tinggal diulang-ulang sebagai bahan latihan untuk teman-teman. Pembuatan format slip gaji sudah selesai. Teman-teman tinggal pilih sesuai slip gaji yang akan dilihat atau di print. Tinggal sesuaikan nomornya seperti ini. Input nomornya dan akan muncul tampil slip gaji karyawan yang diinginkan. Tinggal disesuaikan nomor yang akan dilihat atau di print.